Wabil khusus kepada Sahibul Bait yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Pada kesempatan malam ini saya hanya ingin menukil apa yang pernah dikatakan oleh ulama. Beliau pernah berkata, jika engkau melihat seekor semut yang tenggelam ataupun terpeleset dan jatuh di air, maka angkat dan tolonglah. Angkat dan tolonglah, barangkali itu menjadi penyebab ampunan bagi kita kelak di akhirat. Beliau berkata lagi, jika engkau melihat ataupun menjumpai batu yang berada di tengah jalan yang bisa mengganggu jalannya orang lain yang melintas di jalan tersebut, maka pindahkan batu tersebut. Barangkali itu adalah menjadi penyebab dimudahkannya kita kelak menuju jalan kita ke surga. Kemudian beliau berkata, jika engkau menjumpai daripada anak ayam yang terlepas daripada induknya, maka ambil dan persatukan kembali dengan induknya, yang mana mungkin ini adalah salah satu penyebab kelak kita di akhirat dikumpulkan bersama keluarga kita masuk ke dalam surganya Allah. Toh kita semua ingin masuk ke dalam surganya Allah tanpa kita ketahui amalan apa yang bisa diterima oleh Allah. Mungkin daripada amalan-amalan yang kecil tersebut bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad yang beruntung masuk ke dalam surganya Allah, berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian beliau berkata, jika engkau bukanlah seorang yang menguasai banyak ilmu, yaitu yang dimaksud di sini adalah ilmu daripada ilmu agama, maka ajarkanlah huruf hijaiyah ataupun ngaji kepada anak-anakmu, karena bisa jadi hal ini akan menjadi amal jariah untukmu yang tidak akan terputus pahalanya sampai kelak yaumil qiyamah. Maka jika kita tidak bisa berbuat apapun kebaikan, kata beliau, maka jagalah lisan kita, tangan kita, jangan sampai kita itu berbuat hal-hal yang mana menyakiti hati orang lain. Karena hal itu akan menjadi penyebab sedekah bagi diri kita pribadi. Al-Imam Al-Mubarak berkata, rubba amalin saghirin tu'addimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang kecil. Amalan-amalan kecil ini nampak mulia karena besarnya daripada niat yang baik. Dan berapa banyak amal-amal yang besar nampaknya menjadi kecil karena niat si pelaku. Kalau kita mengerjakan segala macam perbuatan, usahakan kita niatkan terlebih dahulu, apapun itu. Contoh kecilnya, kita mau keluar daripada rumah kita. Halo, mengheningan ciptai reneng 17an mengheningan ciptai warak pada warak kabeh. Kita keluar dari rumah kita, biasakan kita menyebutkan niat-niat yang baik. Rasulullah mengajarkan kalau keluar daripada rumah membaca doa. Ini adalah ajaran Rasulullah. Tapi meniatkan dengan niat yang baik itu juga diajarkan oleh Rasulullah, maka niatnya terbebas kepada Anda semua yang mau berniat keluar daripada rumah.
Contoh orang yang niat dari rumahnya, keluar dari rumahnya mau bekerja. Ya Allah, hamba niat keluar dari rumah untuk mencari nafkah yang halal, yang berkah, yang banyak. Padahal wis ngerti kerjane melu wong, gajiane tanggal 1, kan sudah tahu. Tapi dengan kita meniatkan hal-hal tersebut, bisa jadi kita keluar dari rumah itu mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tak disangka-sangka. Pak, Bu, kalau kita mau ngitung matematika, ini terutama di zaman ini kan mumet babakan dunia. Jadi apa sih? Kalau kita mau hitung matematika, kita kerja apapun pekerjaan kita, gaji kita ataupun pendapatan kita, kalau kita kalkulator dengan segala pengeluaran kita, maka tidak cukup. Leres. Kenapa kok kita masih bisa bertahan? Bukan karena BRI selalu mengerti, tidak. Karena keberkahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. BRI so ngerteni, tapi nek mboten karena rahmatnya Allah, maka BRI tidak bisa mengerti kita. Karena apa? Banyak contohnya orang-orang yang mengajukan juga tidak goal. Jadi apa sih? Tapi kita tidak mengajukan pinjaman kepada siapapun dan tidak pinjam kemanapun. Kok alhamdulillahnya kita setiap hari bisa hidup tercukupi dengan apa yang kita dapat. Karena apa? Keberkahan dari apa yang kita dapatkan itu dapat hasil yang berkah, yang halal. Ini yang harus kita minta selalu. Jangan cuma minta sama Allah itu, ya Allah paringi kula rezeki sing kathah. Minta rezeki yang banyak, yang besar boleh, tapi diiringi dengan rezeki yang barokah. Karena apa? Kalau barokah, kecil nilainya, maka besar manfaatnya. Orang kalau untuk biaya hidup, uang sebesar 10.000 bisa untuk hidup 1 hari. Jadi apa je? Sakit no boten? Boten mergo sing kurang. Nek sing cukup sakit je. Tapi kalau uang 100.000 untuk lifestyle, maka itu tidak akan mencukupi lifestyle kita. Tapi kalau untuk biaya hidup, maka bisa. Tinggal keberkahannya di mana letaknya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini kadang-kadang luput memaknai kehidupan. Luput memaknai yang namanya rezeki. Rezeki itu bukan apa yang ada di kantong kita, bukan apa yang di dalam saldo rekening kita. Itu belum dinamakan rezeki kita. Banyak orang yang punya uang di kantongnya, tapi bukan milik dia pribadi. Karena apa? Kita kerja nompo gaji. Katakanlah gaji itu misalnya 1 juta rupiah. Di dalam gaji kita sudah ada hak-haknya orang lain juga. Contoh, haknya PLN. Jadi, haknya PLN. Ada juga haknya PDAM. Jadi, ada haknya ibu belanjaan. Wah, berarti kan bukan hak kita semua. Seberapapun banyaknya uang di kantong kita, belum tentu itu menjadi hak kita, dan belum tentu itu adalah rezeki kita. Karena apa? Allah memberikan rezeki kepada setiap hambanya bukan langsung dari langit. Awake dhewe nek nyuwun kali Gusti Allah, ya Allah paringi duit 1M. Lalah mlaku ning dalan ketiban duit 1M, cacahe koinan, apa ora mati? Nggih. Duit 1M disuwun boleh, tapi ada lantarannya, bukan langsung dari langit langsung terjun ke kita, tidak.
akan tetapi ada lantaran daripada manusia, yang mana yang tadi kita dapat yang saya sebutkan haknya PLN. Nah, direkturnya PLN itu dua, ya Allah paringi kula rezeki. Kita bayar PLN yang mana di situ ada jatahnya dia daripada gaji rezekinya dia juga. Laras? Sama dengan halnya kalau kita meminta segala sesuatu sama Allah itu, mintalah dengan yang barokah. Besar kecilnya harus disyukuri. Karena apa? Kita ini sebagai umat manusia membuat cemburu 3 makhluk. Yang pertama adalah langit. Langit ini cemburu dengan kita sebagai hambanya Allah. Kenapa kok cemburu? Langit ini berkata, demo kali Gusti Allah, ya Allah izinkan saya ini menjatuhkan diri menimpai umat manusia ini tadi. Karena mereka ini menikmati rasa nikmat yang diberikan olehmu kepada mereka, tapi mereka tidak mau bersyukur. Kita dikasih nikmat sama Allah bisa berjalan, kita dikasih nikmat sama Allah bisa berbicara, dikasih nikmat sama Allah bisa melihat, tapi ya Allah mereka ini tidak mau bersyukur kepadamu. Kemudian makhluk yang lain adalah gunung. Ya Allah izinkan saya ini melepaskan diri dari bumi dan menimpai umat manusia. Sesungguhnya mereka ini merasakan nikmatmu tapi tidak mau bersyukur kepadamu. Kemudian makhluk yang ketiga adalah laut. Air di laut itu demo kepada Allah, ya Allah izinkan saya menggulung manusia ini tadi, tsunami massal. Karena mereka ini memakan nikmatmu tapi tidak mau bersyukur kepadamu. Coba kita lihat daripada rahmatnya Allah kepada kita, hambanya Allah. Apa kata Allah kepada 3 makhluk tersebut? Jangan. Jika kalian menciptakan mereka, niscaya kalian akan sayang kepada mereka. Ini adalah rasa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hambanya Allah. Kita ini banyak berbuat salah, berbuat dosa kepada Allah, tapi alhamdulillah kita masih dikasihi rahmatnya Allah, dikasih nikmat sama Allah. Termasuk dengan berkumpulnya kita bersama-sama di malam ini adalah nikmat pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib dan patut kita syukuri. Alhamdulillah. Saya pernah mendapatkan ijazah dan amalan yang mudah-mudahan bisa diamalkan oleh antum semua. Kita itu setiap hari, setiap detik mendapatkan yang namanya anugerah kenikmatan daripada Allah. Beliau pernah berkata sama saya, yang kemarin adalah histori. Kemarin itu adalah masa lalu. Kalau kemarin itu kita berbuat salah, maka minta ampun sama Allah. Hari esok adalah misteri. Kita tidak tahu hari esok kita masih ada atau sudah tiada. Hari esok kita bisa makan atau tidak bisa makan. Hari esok kita bisa melihat atau tidak bisa melihat. Kita tidak ada yang tahu. Karena apa? Esok adalah misteri. Maka mintalah di hari ini kepada Allah kebaikan-kebaikan untuk esok hari. Dan beliau juga berkata, hari ini adalah gift, hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana yang Allah berikan kepada kita di hari ini patut kita syukuri dan kita nikmati. Karena apa? Allah jika memberi hadiah kepada hambanya, diterima dengan baik, disyukuri dengan baik, Allah akan memberikan berlimpah-limpah kepada kita. Beliau memerintahkan kepada saya untuk mengamalkan setiap nikmat yang kita dapatkan, baik itu yang nampak ataupun tidak nampak, kita selalu membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan la tu'atibun alaih. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan la tu'atibun alaih. Itu dibaca sebanyak-banyaknya. Monggo diamalkan, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua dan kita bisa memberikan
manfaat ini menyebar kepada seluruh umat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa yang kita kerjakan daripada sedikit kebaikan, jika dengan niat yang baik, insya Allah akan menjadi pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah-salahnya kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.